Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat salah satu tempat kuliner khas yang ada di Kecamatan Majalaya, yaitu Surabi Gelo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafiansa Solihin. Perkenalkan nama saya Muhammad Cipta Nurahayu. Perkenalkan nama saya Riza Nurhapsa. Perkenalkan nama saya Sisi Permata Putri. Perkenalkan nama saya Ismi Nuraini. Dan perkenalkan nama saya Salma Siti Aisyahwa. Sekarang kita akan menuju ke lokasi tersebut. Kami sedang berada dalam perjalanan menuju Surabi Gelo yang berlokasi di Jalan Anyar, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Tempat ini dapat dengan mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun umum. Selain menyediakan berbagai jenis surabi, tempat ini juga dikenal dengan suasana yang nyaman, sehingga sangat cocok menjadi tempat bersantai bersama keluarga maupun sahabat. Kami telah tiba di Surabi Gelo. Suasana di sini terasa sangat hangat dan ramah. Tampak banyak pengunjung yang menikmati hidangan sambil berbincang santai di area terbuka. Tempat ini juga memiliki nuansa tradisional yang menarik, dengan aroma surabi yang baru dipanggang menambah kelezatan suasana. Selanjutnya kami akan melakukan wawancara singkat untuk mengetahui lebih dalam mengenai Surabi Gelo. Saat ini kami telah bersama salah satu narasumber dari Surabi Gelo. Melalui wawancara singkat ini, kami berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak. Langsung saja, pertanyaan yang satu, apa menu atau rasa favorit di tempat ini? Menu favorit kebanyakan sih ada, kita punya bestseller ya, namanya Gelo Komplit. Jadi toppingnya semua ada, dari mulai oncom, serundeng, sosis, telur, sama abon ayam dijadiin satu, terus ukurannya juga segede gaban, pokoknya mah wareg gue. Terus di dalamnya tuh dikasih sambal melimpah, sama di luarnya dibalur sama sambal lagi, jadi double sambalnya. Yang senang lada pokoknya rekomendasi. Yang kedua itu di mana tempat awal usaha Surabi Gelo ini dibangun? Tempat awal tuh dulu yang saya tahu dulu tuh di depan Gria yang berpria Majalaya yang di Jalan Tengah, awal tahun sekitar 2011-an di sana. Terus pindah ke Sukamana, sempat vakum berapa tahun, mulai lagi 2 tahun kemarin di Jalan Anyar sini. Oke. Selanjutnya, kapan Surabi Gelo mulai berdiri dan berkembang di wilayah Majalaya? Surabi Gelo berdirinya emang dari dulu ya si Surabi Gelo. Kalau anak-anak tongkrongan, terutama anak-anak remaja tahun 2011-an, udah ada gitu tempat nongkrong yang asik dulu emang di Surabi Gelo, di Sukamana, terus sama di Jalan Anyar. Cuman kembali karena kangen, kita coba buka lagi di sekarang itu, generasi sekarang mulai buka lagi di tahun 2024 kemarin, jadi 1 tahun sekarang. Siapa sosok yang memulai usaha Surabi Gelo ini? Kalau yang memulai kebetulan yang punya brand itu temen, namanya si Kang Dea. Jadi yang dia buka dulu awal, yang dari Jalan Tengah dulu, yang 2011 pindah ke Sukamana. Pas sekarang Jalan Anyar mulai sama saya di ini. Jadi yang punya brand dia, Kang Dea kebetulan. Mengapa tempat ini diberi nama Surabi Gelo? Apakah memiliki makna khusus? Surabi Gelo emang julukannya temen saya itu, Gelo Surabi Gelo. Dia kan seorang komposer juga, pencipta lagu. Nama nickname-nya Surabi Gelo, jadi disamain sama kuliner Majalaya. Baik, sekarang ini pertanyaan terakhir. Bagaimana proses pembuatan surabi di sini? Apakah masih menggunakan cara tradisional? Untuk proses pembuatan, kebetulan kan sekarang banyak ya surabi modern, kayak kita hidupkan lagi. Jadi dari mulai bahan baku semua bumbu, emang caranya cara tradisional, cara orang dulu kebanyakan, supaya bisa yang
kangen-kangen yang orang tua, terus anak muda atau yang sekarang anak mudanya jadi tahu bagaimana rasa otentik si surabi. Menunya juga kan kayak oncom, serundeng, masih yang dulu gitu dipertahanin. Terima kasih ya Bapak. Sebelumnya Pak, nama Bapak siapa? Saya Hadi. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Setelah berbincang dengan narasumber, kini saatnya saya mencicipi langsung surabi yang menjadi andalan di tempat ini. Kali ini saya akan mencoba varian rasa coklat keju. Rasa manis keju dan coklatnya cukup balance, tidak terlalu manis dan tidak hambar. Teksturnya juga sangat lembut, cocok untuk sarapan pagi. Dan saya ini akan mereview surabi pedas. Ini rasanya tidak terlalu pedas, teksturnya lembut, enak ketika dikunyah atau di mulut. Bagus untuk sarapan pagi maupun sore. Demikian liputan kami mengenai Surabi Gelo Majalaya. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan tentang kuliner tradisional Indonesia, tentunya yang berasal dari daerah Sunda. Terima kasih telah menyaksikan video vlog kami. Sampai jumpa di kunjungan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi